Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas. Nah, akhirnya Permadi Arya angkat bicara ketika seorang Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi menyerukan agar Israel hengkang dari Palestina. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman? Kita akan coba melihat saja bagaimana postingan dari Permadi Arya di akun Instagramnya, yaitu aktivitas permanen 2. Ya, kita akan coba lihat saja ya. Izinkan saya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, bagaimana Ibu menyuruh sebuah bangsa hengkang dari tanah yang leluhurnya sudah ribuan tahun tinggal di tanah tersebut? Bukan maksud saya menggurui Ibu, tapi kerajaan Israel sudah ada ribuan tahun sebelum ada Palestina. David atau Nabi Daud itu raja kerajaan Israel. Salomon atau Nabi Sulaiman itu juga raja kerajaan Israel. Terus sampai zaman Yesua atau Nabi Isa dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Bangsa Yahudi sudah tinggal ribuan tahun di tanah yang sekarang disebut Palestina. Dulu namanya Yudea, Israel. Coba deh Ibu nonton ulasan sejarah saya di slide 2 dan 3 agar kita bisa berpikir objektif soal Israel Palestina ini, Bu. Sehat selalu ya Ibu. Oke, sebelum kita memberikan tanggapan kita akan coba melihat saja dulu bagaimana sebuah penjelasan yang dibagikan oleh Bang Permadi Arya di sini. Ini dia. Hidup di tanah Palestina ini turun-temurun selama ribuan tahun, mendirikan kerajaan Israel yang raja-rajanya tidak asing bagi kita. Salah satunya Raja David, atau yang kita umat Islam kenal dengan nama Nabi Daud. Siapa yang tidak tahu cerita Nabi Daud? Ia mengalahkan raksasa bangsa Filistin bernama Goliat hanya dengan sebuah batu. Lalu ada Raja Solomon, anak kandung dari Nabi Daud, atau yang kita umat Islam kenal dengan nama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah Raja Yahudi yang membangun kuil suci untuk tempat ibadah agama Yahudi yang dikenal dengan nama Kuil Solomon. Yang di belakang saya itu adalah tembok ratapan, tempat paling suci bagi agama Yahudi seperti Ka'bah buat umat Islam. Tembok ratapan ini dulunya adalah bagian dinding dari kuil suci agama Yahudi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kuil bertahan 600 tahun sampai ia dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Lalu karena benci pada bangsa Yahudi, Kaisar Romawi Hadrian merubah nama Israel menjadi Palestina, nama yang bertahan sampai hari ini. Setelah terbebas dari Firaun, Bani Israel Yahudi hidup di tanah Palestina ini turun-temurun selama ribuan tahun, mendirikan kerajaan Israel yang raja-rajanya tidak asing bagi kita. Salah satunya, jadi Kaisar Romawi Hadrianlah yang memberi nama Palestina pada daerah ini. Aslinya daerah ini bernama Tanah Kanaan, lalu Bani Israel Yahudi datang, namanya berubah menjadi Israel, kemudian oleh Kaisar Romawi Hadrian, nama Israel diganti menjadi Palestina. Jadi faktanya bangsa Yahudi memang sudah ada di tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina. Inilah yang dijadikan landasan prinsip bangsa Yahudi sekarang ngotot mempertahankan negara Israel ini. Lalu kapan Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina? Arab dan Islam masuk ke Palestina saat Khalifah Umar menaklukkan Yerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Tempat ini bernama Umar bin Khattab Square atau alun-alun Umar bin Khattab. Dinamakan untuk mengenang sang Khalifah Umar yang menaklukkan Yerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Ya. Jadi Kaisar Romawi Hadrianlah yang memberi nama Palestina pada daerah ini. Aslinya daerah ini bernama Tanah Kanaan, lalu Bani Israel Yahudi datang, namanya berubah menjadi Israel, kemudian oleh Kaisar Romawi Hadrian, nama Israel diganti menjadi Palestina. Jadi faktanya bangsa Yahudi memang sudah ada di tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina. Inilah yang dijadikan landasan prinsip bangsa Yahudi sekarang ngotot mempertahankan negara Israel ini. Lalu kapan Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina? Arab dan Islam masuk ke Palestina saat Khalifah Umar menaklukkan Yerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Tempat ini bernama Umar bin Khattab Square atau alun-alun Umar bin Khattab. Dinamakan untuk mengenang sang Khalifah Umar yang menaklukkan Yerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Jadi Kaisar Romawi Hadrian. Nah itu dia ya, jadi sudah berulang-ulang kali saya bagikan atau saya putar kepada kita, dan semoga saja Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dapat mengerti tentang hal ini. Nah teman-teman, bagaimana komentar teman-teman nih mengenai apa yang dibagikan oleh Bang Permadi Arya? Ya tentunya sesuai dengan pernyataan atau apa yang
lakukan oleh seorang Ibu Retno yang menyuruh agar Israel hengkang dari Palestina? Silakan berikan komentarnya. Namun sebelumnya kita akan coba membacakan beberapa komentar yang ada di sini. Yang pertama sekali dari Halo Rio. Retno Marsudi, apa yang kau lakukan? Ya, lalu kemudian dari Joshua Sinamo, sebelum ada Indonesia, bangsa Israel udah ada duluan. Bangsa Israel salah satu bangsa kuno yang ada sampai sekarang. Kocak. Ini dari Joshua tadi teman-temannya. Lalu berikutnya ada juga dari Kecombrang nih. Dari Kecombrang, kok pintaran Bang Permadi ya daripada menteri dan yang ngaku ahli agama pietuki? Ya, nggak tahu lah. Kenyataannya emang seperti begitu ya. Ada komentar dari Roni Sumara, saya suka dengan Bang Permadi memberikan pencerahan yang objektif. Literasinya luar biasa, orang terdepan yang menjaga toleransi umat beragama. Ya, dikatakan bahwa walau pilihan politik kita 2024 kemarin berbeda, tapi beliau selalu dengan adanya menjaga Indonesia tidak runtuh karena perpecahan anak bangsa sendiri. Maju terus Bang, salam hangat dari anak Flores. Keren sekali ya, memang ya Bang Permadi selalu ada teman-teman ya. Dan dia seorang yang saya pikir toleransinya begitu bagus sekali ya. Ada komentar dari Tuar Palilingan, katanya Indonesia mendukung opsi 2 state solution ya, atau solusi 2 negara. Tapi kok jadi minta salah satu hengkang? Ya, Anda Menteri Luar Negeri Indonesia atau Menteri Luar Negeri Hamas? Lagian masa Menteri Luar Negeri tidak menghormati kedaulatan negara ini, ke negara lain maksudnya? Semarah-marahnya Anda, tapi tidak etis dan tidak pantas untuk mengatakan pernyataan tersebut. Ya, oke ya. Itu, dan sekarang kita lihat dari teman yang tidak dikenal. Nyatanya warga muslim lebih sejahtera tinggal di Israel dibandingkan di Palestina. Saya sih dengar-dengar seperti begitu teman-temannya, tapi ya tahulah mereka itu siapa ya. Ya, lalu berikutnya dari musik Favera tematik, Tuhan aja kagak nyuruh begitu. Ya, tapi ngomongnya emang lebih gampang sih, kagak butuh ngeden ya. Info sejarah Bang Permadi benar nih. Sebelum ngoceh-ngoceh, belajar dulu, pahami dulu sejarahnya. Ya, saya mau sampaikan bahwa memang Israel itu adalah bangsa yang ada sebelum adanya Palestina teman-teman ya. Saya bacakan ada komentar dari Royok Tavianus, Palestina itu ada sejak Umar Khattab masuk ke Yerusalem. Kawasan Palestina itu masuk wilayah yang disebut Tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Kenapa waktu itu wilayah yang disebut Palestina saat ini ada orang-orang Arab? Karena memang mereka membawa Umar Khattab waktu itu, dan kawasan itu memang ditinggalkan oleh orang-orang Israel ya. Masjid Al-Aqsa saat ini didirikan di atas tanah yang dulunya disebut umpan suci orang Yahudi. Penggalian-penggalian untuk membuktikannya adalah umpan suci sudah dilakukan di sekitar masjid ya. Dan kalau ada yang tanya duluan siapa yang ada di sana, jelas sejak zaman Nabi Daud mengalahkan orang-orang Filistin yang mendiami tanah Kanaan. Sejak saat itulah orang Israel berada di Yerusalem dan sekitarnya. Umar Khattab masuk Yerusalem tahun 600-an sesudah Masehi. Nabi Daud sudah ada sejak tahun 1010 sebelum Masehi. Jadi sangat jelas ya teman-teman ya, kalau memang Israel lah yang paling duluan ya, dan itu memang tanah perjanjian Tuhan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu komentar dari Kucingku, Nabi Musa bilaik ya, gua ada susah belah laut nuntun nih bangsa ke tanah yang berjanji yaitu di Israel. Malah datang nih cewek suruh keluar dari tanah sendiri. Memang ada-ada aja nih si Kucingku. Ada dari Ayub ya, emang dia siapa? Kok nyuruh-nyuruh? Ya, dia Menteri Luar Negeri Indonesia, tapi memang nggak tahu sejarah kayaknya ya kan. Ada komentar dari Valhalla Kevi, sejarahnya Belanda tinggal di Nusantara 360 tahun, suruh balik lagi sini om. Jangan sampai.
Ada komentar ini yang paling terakhir ya, ada komentar dari Kimberly Grosir Fashion. Yang saya baca, tanah itu memang tanah leluhur Israel, tapi puluhan tahun terakhir sudah pendudukan Palestina. Pada saat Perang Dunia Kedua berakhir, tanah itu adalah milik Palestina. Nah, dengan kebesaran hati Palestina, mereka menampung imigran Israel untuk kembali ke Palestina di bawah pemerintahan Palestina tentunya. Dan ternyata malah mereka melunjak bikin negara sendiri dan malah mengusir bangsa Palestina. Ini ibarat suku India merebut kembali tanah Amerika, lalu membangun negara India dan mengusir kulit putih dari Amerika. Ya, saya pikir ini juga salah, teman-teman ya. Ini kan tanah Israel. Ya jelas dong, ya. Jelas dong, Palestina itu bukan sebuah bangsa, ya. Dan sudah berkali-kali dijelaskan juga, tapi saya pikir saya nggak mau jelasin lagi di sini. Ya, Anda mau percaya tidak percaya, terserah Anda. Tapi apa yang dikatakan oleh Bang Permadi Arya yang sudah berkali-kali itu jelas adanya bahwa memang ini adalah tanah miliknya bangsa Israel yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu ya. Jadi ketika orang-orang yang dari Arab masuk ke wilayah tanah An ini dan kemudian dijadikan menjadi sebuah tanah yang dengan nama tanah Palestina, ya mereka merasa itu milik mereka, ya. Jadi kalau misalnya bangsa Israel kembali mau merebut itu tanah, ya wajar-wajar aja, memang sejarahnya memang udah begitu. Ya, tapi bukan berarti ya kita juga ya mengiyakan atau membenarkan bagaimana serangan-serangan yang luar biasa dilakukan oleh Israel di wilayah Gaza, yang kemudian memang kita melihat banyak korban dari warga sipil yang menjadi sasaran, maksud saya yang menjadi korban jiwa oleh karena serangan yang dilakukan oleh Israel. Tapi tetap saja juga kenapa Israel melakukan serangan, karena memang Hamas melakukan serangan lebih duluan di tanggal 7 Oktober 2023 ya. Jadi semoga kita boleh mengerti semua akan hal ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.